Halo, apa kabar? Semoga teman-teman sehat. Ini trapo 5 ampere, 32 volt CT. Itu yang aslinya trapo donat. Itu mahal sekali ya. Traponya sudah tidak ada. Kita menerima dengan keadaan traponya sudah kosong, hilang atau tercabut. Dan ini yang 1 ampere. Nah, 1 ampere ya. Trapo donat 1 buah kita ganti dengan trapo biasa 2 buah. Ini kita mau beri timah dulu ya, supaya gampang memasang kabel listriknya nanti. Semoga teman-teman tidak putus asa dalam memperbaiki sound system apapun bentuknya dan mereknya ya. Yang penting kita tahu cara kerjanya, kita tahu tegangannya berapa volt. Walaupun traponya sudah tidak ada, hilang atau dibawa atau rusak, itu tidak masalah ya, karena yang punya masih mau memperbaikinya. Ini yang kecil ya, yang kecil ini kita gunakan yang 15 volt. Ini kalau dilihat kurang lebih 2 ampere ya, paling besar nih 15 voltnya. CT juga. Ini digunakan untuk tune-nya, tune control dan penguat mic, serta kipas ya. Oke, kita mau pasang yang besar dulu. Ini sudah ada soketnya 32 volt itu. Teman-teman tetap semangat. Didukung untuk channel ini, di subscribe, di like dan di komen tentunya. Dan saya akan semangat terus berbagi informasi dan ilmu-ilmu berguna lainnya, baik dalam perbaikan, perakitan, dan teknologi yang baru gitu. Itu kita banyak ya, ada smart lock, ada tentang ikan, ada tentang sound system, tentang HP juga ada. Oke teman-teman, kalau yang mau fokus satu bidang tidak apa-apa, saya dukung. Kalau saya ini apapun yang dikerjakan itu, kalau masih sempat edit saya edit dan saya bagikan lagi, begitu. Oke ya, ini kita kembali ke topik. Itu kita perbaikan dia speaker aktif tapi yang besar ini sudah bisa digunakan untuk gedung. Jadi oleh yang memperbaikinya itu belum tuntas. Jadi ini dibawa dari kampung, perbaiki di kota ya, perbaiki di sini. Tidak apa-apa teman-teman, dimanapun berada, memang gitu. Kita memang ada kelemahan dan kelebihan masing-masing.
harap dimaklumi atau kesibukan, jadi tidak sempat lagi untuk dilanjutkan atau diperbaiki. Mungkin yang punya juga mendesak terus, apa boleh buat, seperti inilah keadaannya. Jadi ini kita agak mengalami kesulitan ya, karena kabelnya pun dah hambur beradur, dah ndak tentu rudu kabel-kabelnya. Itu kabel fleksibelnya yang putih itu, yang pinnya banyak pun udah terkelupas ya. Jadi kita ini dulu sedikit sharing, karena dia sering dibuka pasang, coba cabut gitu. Trapo kecil ini digunakan untuk menghidupkan musik bluetoothnya ya, itu yang kecil. Jadi ini yang biasa ya, bukan yang CT. Kita gunakan yang biasa saja, karena dia untuk musik tuh, untuk bluetooth tuh kita ambil yang 12 volt. Yang kecil pun boleh, dia kan 5 volt pun bisa, dia bisa hidup. Di bawah 12 tuh kalau mau pakai 9 pun enggak apa. Pada intinya itu teman-teman sudah tahu cara kerjanya ya, dan tegangannya itu berapa volt yang diperlukan, minimal maksimalnya. Kita ambil rata-rata paling tidaknya seperti itu. Jadi untuk menghemat biaya tuh kita gunakan trapo ini ya, 2 buah. Karena kalau beli trapo donat itu mahal sekali, hampir 3 kali lipat kalau di sini. Untuk menghemat syukur-syukur gitu ya, sound system ini masih bisa bunyi, masih bisa bagus, masih bisa digunakan seperti itu. Oke, kita pasang yang untuk tune controlnya dan rekan-rekannya itu, baik itu IC, echo, mic-nya ya, kita pakaikan yang 15, karena dia tuh di papan PCB-nya sudah ada tertera ya berapa volt. Kalaupun tidak ada, kita lihat IC 78 berapa gitu, itu 78 12 atau 15 biasanya. Jadi teman-teman bisa berpatokan pada papan PCB-nya kalau tidak ada. Oke, kabel sudah terpasang. Kita mau solder yang ininya ya, yang 15 voltnya itu, karena soketnya nggak ada, jadi kita pakai cara solder. Kalau yang 32 tadi ada. Jadi ini kita sangat ini dibilang agak sulit ya, agak susah lah, bisa dikatakan seperti itu. Kita pun masih belajar juga teman-teman, tapi kita jangan mudah menyerah ya, walaupun kita belajar. Tuh kalau kira-kira lama itu teman-teman bisa cepat-cepatkan saja, atau pakai yang 2 kali itu di pengaturan atasnya, titik 3 itu kan ada kecepatan tuh.
Nah, kalau pakai normal mungkin agak lama, itu boleh dicepatkan, kalau enggak dilewatkan saja. Jadi kalau mau diulangi. Ini kita belajarnya pelan-pelan ya. Untuk bocoran ini perbaikannya pun, ini kita di rumah ya, di rumah yang punya, di rumah konsumen lah. Itu kakek, itu datang dari kampung untuk kakek. Jadi ini ada 5 kali bolak-balik ke pasar, ke apa. Jadi kita tuh ndak langsung bagus juga ya, bersambung juga. Jadi udah mentok, besok lagi lanjut, udah kemalaman pulang lagi, ngerjakan yang lain lagi gitu. Jadi jangan dipaksakan. Kalau teman-teman tuh udah pusing gitu, udah capek, karena elektronika itu harus sabar, ndak bisa dia langsung bagus. Atau teman-teman tuh jangan itu ya, buru-buru ya, karena kalau buru-buru kita solder ya, kita nyolder nanti lengket dia sana sini, ndak mau juga dia bagus. Jadi harus bersih juga. Itu contoh kecilnya. Kalau teman-teman buru-buru nanti salah tegangan, masuk yang besar apa ndak berasap, keluar asap nanti, keluar jinnya. Nah, ini kabel kita beli ya, karena yang itu tuh sebenarnya panjang, hampir 1 meter ya, 80 lah, 80 atau 60 cm. Nah, ini pendek sekali ini, kurang lebihnya tuh satu penggaris ya 25 ya, 25 atau 30 cm, ini pendek ya. Ini kabel bukan asli, itu kabel yang ada dijual di pasar tuh, inilah dia. Jadi itu kita lupa cek ya, lupa cek kabel yang asli, dan itu sebenarnya ini beda ya. Dia untuk konektor itu sama-sama di atas. Kalau yang dibeli ini yang satu atas, satu di bawah pinnya itu. Nanti kalau teman-teman punya yang sama bisa dilihat ya, karena yang dijual di pasar ini ternyata tidak sama, beda ya. Tuh, karena ini kabel nih kita ganti nanti, ganti dengan kabel warna-warni yang banyak itu. Jadi kita solder secara manual nanti. Ini menunjukkan kepada teman-teman bahwa kabelnya ini memang sama pin banyak, cuma dia beda di itunya ya, di letak konektornya yang mengkilat itu Pak. Kita coba dulu, kalau bagus kan bersyukur, berarti pekerjaan tidak perlu bongkar yang lain, langsung kita tutup lagi gitu. Kalau dia bagus tuh lampunya hidup ya, lampu bluetoothnya ada gitu. Tuh teman-teman bisa pegang nanti untuk IC 78 nya itu, 78 dan 79 nya tuh, apakah panas atau tidak. Nah kan tidak hidup kan, gelap dia. Ini dah bisa dipastikan tuh panas tuh IC itu. Nah kita buka ya, kita buka itu potensio atau papan PCB nya. Haus juga Jadi kita buka, kita lihat dulu, kita telusuri apakah ada yang hangus, kenapa ndak mau hidup gitu. Dan kita cek semua potensionya, IC-nya, RR-nya, dan juga cara pasang kabel. Nanti kita lupa kalau banyak yang dibuka.
urutan kabelnya itu teman-teman kasih ya, kalau ada kiri kiri kanan gitu. Yang paling atas tuh kasih nomor 1 kah, nomor berapa gitu, supaya nanti ingat masangnya. Kalau soketnya perlu dikasih tanda spidol, kasih tanda. Kalau takut lupa tuh dipoto ya, dipoto atau direkam saat bukanya, jadi ingat nanti kalau mau masangnya lagi. Tuh kita lihat-lihat dulu ini, karena kabelnya banyak nih teman-teman. Tuh ada yang bisa cabut, ada yang tidak. Jadi dia nih satu kesatuan, saling terhubung ya. Haus benar ya. Kalau mau ngopi dulu sambil belajar. Jangan lupa kuenya. Kalau mau yang ngerokok lah. Jadi apakah sama dengan punya teman-teman atau kurang lebih? Semoga kerusakannya pun tidak banyak, gampang diperbaiki, dan teman-teman bisa dapat rezeki tentunya ya. Ada gak untuk beli sayur apa untuk jajan. Oke, ini untuk panel atasnya ya, panel papan kontrolnya tuh. Oke, ini kita ada rangkuman atau catatan untuk IC. Sudah kita ukur nih untuk yang bagus ya. Nah, ini ya. JRC 4. Oke, kaki 1. Nah, ya. Terus kaki 2. Ndak bergerak ya, tetap 0 ya. Terus kaki 3. Nah, tuh. Sekarang kita ke kaki 7. Ini kaki 7. Ntar cari posisi yang enak dulu nih. Oke, dari sini saja. 0. Ini 0, 0. Oke. Terus kita ke ini ya. Ini merah. Merah kaki 4. Kita coba lagi dia ke kaki 1. Nah, tuh 1,9 nih. Nah, 700 ya. 744. Nih. 744. 737. Nih. Terus kaki 7. Tuh. 1,9 nih kaki 7. Kaki 6. 744 ya, 700 nih ya. Terus kaki 5. 737 nih. Oke, kita ke sini ya, kaki 8. Kaki 8 probe-nya ini. Kita coba dia ke kaki 1. Nah, tuh 800 nih. Kaki 2. 0. 0, 0 tuh.
Terus dia ke kaki 7. Kaki 7 tuh 800. Nih ya, 800. 00. Terus tuh 0. 0 juga nih. 00. Kita ke ini merah. Ini merah nih. Oke, nih ya. Tuh, nih 00. Terus dia kaki 7. Nih. Ini 00. Ini kaki 1 hitam. Nih. Kaki 1 hitam. Nah, 0. 0. Nih ya. Terus nih kaki 1 merah nih. Kita ke sini merah. Tuh 1,1. 1,1. Nah, ini ya. Sekarang kita ke kaki 7. Kaki 7 hitam nih. Nah, 00. Sekarang 7-nya merah. Nih ya. 7 nih merah. Oke, nih. Oke, nih bagus. Tuh, meleset dia ya. Ntar. Nih, seperti ini. Oke, ini yang bagus. Sama sini. Sekarang nih yang rusak. Nih. Kita mulai dari yang bagus lah. Kita cari yang bagus nih, udah diukur tadi. Kita ukur langsung. Tuh. Cara cepatnya itu kita langsung ke kaki 4. Kaki 4 kita gunakan yang merah nih, yang merah. Dia kalau bagus itu nilai kaki 1-nya ndak ada nih. Kita coba ke sini. Nah, ini ya. Ini kaki 1, 2, 3, 4 nih. Perhatikan nih ya. Nah, itu ada 1,8. Ini yang bagus ya kawan-kawan. Ini yang bagus. Nanti kita perhatikan yang rusak ya. Ntar kita atur dulu nih. Nah, nih kita coba ke sini ya. Ini coba dulu sekali lagi. Bisa dilihat di sini. Oke, nih kita pindahkan nih, kita ukur yang ini aja. Nah, tuh rusak ya nih. Ini cara cepatnya nih. Ini juga kita coba ukur lagi. Dia panas ya.
IC 7812 nya panas. Nah, tuh bisa dilihat 1 2 3 nih, satu lagi. Nah, rusak dia. Rusak ya. Oke. Kita mau buka IC-nya yang rusak. Tadi kan dah kita ukur, kita dah tahu. Jadi kita harus melepaskan yang rusak. Soldernya pastikan sudah panas. Kita sedot dia ya. Memang harus gitu, kita harus sabar. Kalau teman-teman ngantuk tuh tidur dulu. Jadi jangan dipaksakan untuk memperbaiki nih. Nanti malah tambah puyeng nanti. Pelan-pelan saja, yang penting itu sukses, berhasil perbaikinya. Tidak perlu buru-buru. Ini dia banyak menggunakan IC ya, dia seperti parametrik gitu. Kalau saya lihat tuh hampir sama dengan BMB juga ini untuk papan-papan PCB-nya atau urutannya tuh. Ini merek DAT ya, DAT. Banyak IC yang kena. Oh iya, lupa dibilang. Ini di kampung itu mereka menggunakan genset. Itu kita bisa pastikan tuh mesinnya tuh besar. Jadi polnya naik mungkin sampai 300 pol. Udah ndak 220 lagi. Kalaupun itu 275 atau 280 gitu polnya. Makanya IC-nya pun rusak atau jebol nih, banyak yang kena. Itu dicongkel ya dengan tes pen kalau susah. Nah, terserah teman-teman pakai apa, obeng kah apa. Wah, tuh jangan lupa didukung, di subscribe ya, di like dan di komen. Ini enak perbaikinya karena kita bisa ukur itu udah ada tulisannya. Kalau dia 5 pol itu harus ada tegangan. Kalau dia 12 pol atau itu bisa di PCB-nya pun sudah ada. Tapi kalau dihidupkan tegangannya 0, berarti ada yang short atau ada yang salah kabelnya gitu. Karena kabel fleksibel yang kita beli di pasar tuh tidak sama dengan yang aslinya, dia beda sekali. Jadi ini enggak terlalu banyak di skip, enggak terlalu banyak dipotong videonya. Bisa dikatakan video ini 70% ya. Sedikit dia dipotong-potong. Jadi makanya pencabutan IC pun enggak terlalu kita cepat-cepatkan, karena emang kita mengerjakannya pun bukan dalam hitungan jam. Itu hampir 1 bulan sebenarnya. Karena ada kesibukan lain, kita juga ada acara apa kan. Seingat saya tuh ada 5 kali lah bolak-balik ke rumah yang punya nih. Nah, videonya jadinya cuma 50-an menit ya, 50-an menit, tidak nyampe 1 jam videonya. Karena kita pun punya kesibukan lain, tidak cuma ngurus ini.
Jadi kalau teman-teman dimanapun berada itu kalau bisa memperbaikinya sendiri silakan. Kalau dirasa sangat susah dan sulit tuh kita berbagi ya, berbagi rezeki dengan teknisi di sekitar kita, karena mereka pun mencari rezekinya ya dengan memperbaiki barang seperti ini. Jadi teman-teman atau yang punya alat musik nggak usah agak terlalu pelit ya. Itu kita bisa hitung ya. Kalau beli baru itu berapa? Kalau mau perbaiki itu ya jangan sampai lebih dari setengah. Tapi kalau teman-teman masih sayang tuh setengah dari harga baru pun enggak apa-apa perbaikinya. Kan biasa seperti itu. Dan dilihat juga alat-alat yang diganti itu berapa banyak. Habis berapa ongkos ke pasar bolak-balik. Minum kopi di warung. Nah, kan? Belum kalau ngerokok dah berapa rokok habis. Kan gitu. Jangan sampai teknisinya yang tekor. Jadi teman-teman harus hitung-hitung juga sesuai lah gitu. Tidak ada yang dirugikan, sama-sama untung. Yang punya senang, yang memperbaiki pun bahagia nanti. Ya, sedikit ini masukan tentang biaya servis ya. Oke, itu kan kalau pakai motor bannya bocor kah, kempes kah apa kan, enggak kayak kita tahu. Entah ada hujan apa, nah, kan gitu. Oke, kita kembali ke topik. Ini IC yang bagus. Itu kita pasang ya. Itu tadi ada bungkusannya, bisa teman-teman lihat. Ini yang bagus kita pasang. Jangan lupa tuh kaki satunya di mana ya. Kalau terbalik nanti keluar asap dia. Itu teman-teman harus hafal juga simbol dari IC itu. Simbol supaya ndak salah pasang. Kalau ragu disarankan dipoto atau digambar, dicatat. Kalau ndak sebelum buka tuh diteliti kan dulu, diingat. Apalagi kalau proses kita mengerjakannya lagi itu agak lama ya, atau seminggu 2 minggu, nah, itu bisa lupa kalau ndak dicatat atau dipoto. Nggak apa-apa, seperti inilah kita belajar. Yang sekolah pun lama ya, sampai 3 tahun kalau yang ada sekolah. Yang belajar otodidak apalagi ndak langsung bisa dia. Ada yang otodidak tuh mereka pertama kerja di bengkel, itu jadi tukang solder ulang atau disuruh belanja ke pasar dulu. Ndak langsung diajarkan pasti itu. Dia tuh tetap dari nol juga belajar kalau yang otodidak, yang tidak belajar di sekolah itu ya. Yang penting itu kata guru saya tuh dulu, kita tahu dasarnya teman-teman. Dasarnya tuh ya, atau cara kerjanya. Nah kan, ini kita dah masuk tahap belajar nyolder. Kalau yang baru belajar nyolder, nah hati-hati IC itu tidak boleh terlalu panas ya, jangan terlalu lama menempel soldernya, karena kalau terlalu lama bisa jadi PCB-nya yang rusak, kakinya rusak, kaki apa itu PCB itu. Nah, kalau IC-nya rusak, kalau yang murah enggak apa, kalau kena IC yang mahal kan tekor, balik lagi ke pasar beli lagi hidup motor, gitu. Oke, sedikit bercanda kita.
Oke, seperti itu ya cara menyolder IC. Ini ndak ada kita lajukan, ndak ada kita lambatkan apa, natural istilahnya. Semoga video ini berguna, bermanfaat dimanapun kawan-kawan berada yang sedang belajar ataupun master. Tolong didukung. Nah, kan gitu. Subscribe, di like dan di komen. Oke ya, IC-nya tuh banyak sekali tadi yang rusak tuh kan. Kalau teman-teman lagu untuk IC echo-nya pun diganti juga, kalau penguat echo-nya pun ada yang rusak tuh. Karena ini kita bisa pastikan tuh karena gensetnya terlalu tinggi gasnya, makanya jebol dia. Sampai ke trafo donatnya pun tidak ada tadi. Entah diambil untuk contoh beli apa, kita tidak tahu. Nah, ini kita solder IC-nya lagi ya. Oh, habis pula air putih. Oke, ini sambil ambil air kita sambil ambil air. Sambil memperhatikan ya yang baru bergabung tuh. Jadi kalau nyolder IC pastikan soldernya yang panas ya. Jangan terlalu lama menempelkan soldernya ke IC atau ke PCB-nya itu. Ini kita lihat ya. Jadi teman-teman tuh jangan sampai solderannya menyentuh ke kiri atau ke kanan, nanti dia short. Kalau ada kaca pembesar, pakai kaca pembesar lagi, ceknya. Nah, ini contoh menyolder IC karena banyak yang rusak itu. Ini kita tanpa soket nih teman-teman, langsung aja. Ini untuk tune ya, tune kontrol dan mic-nya. Tuh kabel yang dibeli pun salah. Ada sama jual, tapi dia nih harus ini. Yang bagian mengkilatnya tuh harus, yang bagian connect-nya tuh harus ini ya, di sini semua. Dia bukan yang gitu tuh. Oke, kita mau ganti itu dengan kabel ini. Kita lihat dulu jalurnya. Ini bisa dilihat pinnya ya, pin 1. Nah, ini kayak ground gitu. Nanti kita cocokkan di sini. Kita lihat polanya ya. Pola di sini sama di sini ini sama. Nah, nanti kita hubung. Nah, ini juga seperti ground juga nih. Tuh ya, groundnya. Nah ya. Ini, nah ini sampai sini. Ini terus ini ya. Nah, ini terus ini 2. Ini 2. Oke, kita langsung ke penyolderan. Oke, untuk kabel
kita kupas satu persatu. Hati-hati ya kalau cutternya tajam. Kalau ada tang plato, gunakan tang plato. Ini antara kiri dan kanan tuh pastikan benar ya. Kalau teman-teman ragu tuh kita bisa lihat dari ciri-ciri PCB-nya. Kalau ada soketnya yang lama itu, dia bisa dilihat dari soket itu. Nah, kita nih kaki tangan pun bekerja ya. Itu kaki menahan itunya, kabelnya, tangan megang solder, yang satu megang timah. Karena kabelnya terlalu banyak. Kalau hanya 2 butik bisa kita jepit dengan tangan semua. Mohon maaf itu kalau kurang sopan. Jadi kita pakai gaya koboi ini mau cepat. Maksudnya kan cuma nyolder kabel, jadi supaya cepat nyoldernya. Nah, kalau untuk pin ini itu harus hati-hati ya, jangan sampai nyentuh dia. Kalau hanya nambah timah di kabel ya enggak terlalu lah kita. Itu kalau ada yang gabung ya, misalnya kaki 1 dan kaki 2-nya gabung, itu kita pakai satu kabel aja. Atau kaki 3, kaki 5, kaki 7-nya gabung jalurnya, itu enggak perlu kita pakai kabel banyak-banyak. Karena kita menghemat kabel juga supaya enggak semrautan dan terlihat simpel dan rapi ya. Kalau itu kan dia kena soket, pinnya harus banyak yang ada dijual seperti itu, makanya dia tetap menggunakan banyak. Kalau kita gunakan kabel, kita praktis saja tuh. Itu ada berapa tadi? Lupa saya hitung ya. Ini kita sedang menyolder yang di sebelah kanan, pin yang di sebelah kanan. Nah, yang di depannya belum, sebelah kiri. Kita cari yang mudah dulu. Ini ada 4 kabel kan? Nah, itu 4 kabel ya. Nah, ini kabel fleksibel itu. Itu yang asli itu, makanya panjang dia. Kita lebihkan lagi supaya enak nanti. Ini yang asli ya, kabel fleksibel yang asli itu panjang. Beda dengan yang beli di pasar tadi, pendek dia. Kita kupas lagi, kita mau menyambungnya ke PCB PA ya, power tuh, yang sebelah kanan itu powernya. Kita kupas semua 4 buah itu. Karena kita tidak ada penjepit kabel, jadi ini pun di rumah yang punya ya, kita gunakan yang ada saja. Tambah timah dulu untuk kabelnya, lalu pin dari soket tuh juga diberi lagi supaya enak lengketnya, karena dia timah baru. Tolong didukung channel ini, di subscribe, di like, dan di komen. Nanti kita akan berbagi lebih banyak lagi tentang ampli, speaker aktif, maupun speaker bluetooth kah, apapun dia tentang musik ya. Kita akan selalu berbagi. Nah, ini kita dekatkan supaya nampak. Itu ditambah timahnya ya. Oke. PCB yang sebelah kanan ini, PCB powernya,
PA itu pastikan tidak terbalik ya, kita takut nanti keluar asap nanti. Jadi kalau ragu-ragu kita cek lagi untuk fleksibelnya ya, yang mana kaki satunya, kaki duanya itu. Karena kita nih nggak tahu yang keberapa nih yang memperbaiki ini. Jadi syukur-syukur masih bisa bagus gitu. Kita pasang dulu kabelnya tuh warna kuning. Nah, kalau ragu, oh coklat tadi ya, nggak terlalu nampak dah. Nah, seperti itulah ya pemasangannya. Karena kalau kerja sambil ngomong itu kan susah. Jadi saya masukkan suaranya terakhir, nunggu ngeditnya. Karena kalau sambil megang solder sambil ngomong, aduh. Apalagi kalau perut masih kosong kan, bau nanti mulut. Gurau ah. Oke. Sorry ya kawan-kawan ya, sedikit bercanda. Nah, itu kita hitung ya, berapa buah pinnya. Kalau yang gabung jadikan satu, kalau ada 3 yang gabung jadikan satu juga. Nah, pas kabelnya nih, tidak perlu kita motong dari yang lain lagi. Kita potong sama panjang dengan yang tadi. Dia nih dipotong tidak boleh terlalu panjang juga, karena kalau udah ditambah timah nanti kan agak melar lagi kabelnya. Ini ada jual ya di pasar kabel ini. Kalau ndak ada yang banyak, ini berapa ya, 10 ya. Kalau ada jual yang 5 pun ndak apa, yang warna putih semua. Cuma nih kebetulan ada yang banyak dan warna-warni, supaya kita ndak salah pasang, enak nengok warnanya. Makanya memang apa ya, kalau rezeki itu ndak lari kemana kata orang, ada aja jalannya, dimudahkan urusan kita ya. Tuh jangan lupa berdoa teman-teman, bersedekah, membantu orang lain ya. Semoga teman-teman berguna bagi sesama, bagi tetangga, bagi kawan-kawan, orang tua, anak, istri. Nah, itu yang paling penting. Dari diri kita sendiri, dari istri, anak, dan keluarga, orang tua. Oke, kita mau ukur IC-nya, apakah ada yang konslet. Itu 10,41 ya, flashnya ya. Minnya 10,03. Bagus ya, bagus.